Gak ada yang sempurna. Ya, yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, nggak sempurna. Itu manusia pilihan. Karena apa? Karena dia manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Teman-teman semua, di zaman ini kita bukan hanya diuji dengan fitnah dunia, tapi juga diuji ketika kehormatan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, diinjak-injak oleh lisan-lisan yang tidak tahu adab. Jika membela manusia biasa membuat seseorang sanggup mengorbankan logika, lalu bagaimana dengan membela Nabi yang dijamin mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Teman-teman semua, belakangan ini media sosial diramaikan oleh satu ucapan kontroversial dari seorang Ibu Irma Chaniago, seorang politisi yang dikenal sebagai pendukung keras Presiden atau mantan Presiden Joko Widodo. Dalam salah satu video, dia membela Presiden Jokowi. Dan dia berkata, tidak ada presiden yang sempurna. Soekarno tidak sempurna, Soeharto, Megawati, SBY, hingga Jokowi tidak ada yang sempurna. Sampai di sini mungkin masih bisa dimaklumi, ya. Mungkin kata-kata itu masih bisa dimaklumi. Tapi kemudian dia melanjutkan, bahkan Rasulullah saja tidak sempurna karena beliau juga manusia. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk lebih jelasnya, kita putarkan dulu video dari Ibu Irma Chaniago yang mengatakan Rasulullah tidak sempurna. Banyak presiden-presiden kita juga nggak semuanya sempurna. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Gak ada yang sempurna. Ya, yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, enggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Karena apa? Karena dia manusia. Nah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah, jadi kita sebagai bangsa ini, saya nggak pernah mau berpihak kepada siapapun, saya berpihak kepada Indonesia. Saya nggak mau Indonesia ini gaduh. Astagfirullahaladzim. Teman-teman semua, ucapan seperti ini bukan hanya keliru, tetapi sangat berbahaya bagi akidah umat Islam. Perlu diketahui, dalam Islam, Nabi Muhammad SAW adalah manusia. Ya, manusia. Tapi beliau adalah manusia yang paling sempurna. Baik dari sisi akhlak, kesucian jiwa, kemuliaan sifat, maupun dalam menjalankan amanah kenabian. Beliau adalah manusia yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memuji beliau. Dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Artinya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Allah sendiri yang memuji beliau. Dan Allah juga menyatakan dalam Quran surat Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, zat yang paling sempurna, memuji beliau dalam Al-Quran. Lalu bagaimana bisa kita katakan beliau tidak sempurna? Bukankah menuduh Rasulullah SAW tidak sempurna berarti mengurangi kemuliaan beliau yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah ini adalah bentuk ghaflah, bentuk kelalaian yang bisa menggiring seseorang keluar dari batas iman? Nyaris kita tidak temukan manusia yang sempurna kecuali Nabi dan Rasul yang punya sifat ma'sum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dari baligh sampai sekarang Jumatan yang tidak pernah salah pandangannya, tidak pernah keliru bicaranya, tidak pernah salah mendengarnya? Mustahil. Seustad-ustadnya, kiai sekiai-kiainya pasti pernah salah. Jadi kalau Anda ingin mencari kesalahan seorang ustadz, dia pasti ditemukan sepanjang dia manusia. Kiai demikian, Habib demikian, sepanjang manusia, sepanjang bukan Nabi dan Rasul. Siapapun, mau pejabat, mau rakyat, mau birokrat, siapapun, pasti ada potensi untuk berbuat salah sepanjang kita masih hidup dan sepanjang setannya juga menunaikan tugasnya untuk menggoda manusia. Nah, Allah yang punya sifat Rahman dan Rahim sebagai penutup bagian dari khutbah ini menginginkan dalam situasi itu pun tetap melindungi kita.
tetap menjaga kita. Karena Allah pun mendeklarasikan, engkau bisa menggoda, tapi aku pun membentengi hambaku dari godaanmu itu. Teman-teman semua, umat Islam harus sadar, ini bukan sekedar salah bicara, bukan sekedar salah ucapan. Ucapan seperti ini, jika tidak diluruskan, bisa jadi berbahaya teman-teman. Ya, bisa jadi berbahaya di kemudian hari. Hari ini bilang Nabi tidak sempurna. Besok-besok apa? Mungkin besok-besok menuduh Nabi berdosa, menuduh Nabi sesat dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hal seperti ini harus diluruskan. Inilah mengapa para ulama begitu tegas ketika berbicara tentang adab kepada Rasulullah SAW. Bahkan Al-Imam Malik rahimahullah berkata, aku tidak suka jika disebut Nabi Muhammad SAW di hadapanku, lalu aku tidak mengganti warna wajahku atau raut wajahku, atau tidak menundukkan pandanganku. Ini karena begitu takut dan hormatnya ulama-ulama kita kepada Rasulullah SAW. Sementara hari ini, ada yang mengucapkan Nabi tidak sempurna dengan ringan demi membela tokoh politik, demi membela seorang mantan presiden yang jelas sangat banyak kekurangannya. Jadi tidak bisa kita bandingkan seorang presiden, pemimpin negara dengan pemimpin dunia akhirat, yaitu Rasulullah SAW. Hati-hati, ini menyentuh akidah, ya. Ini menyentuh akidah. Teman-teman semua, urusan seperti ini bukan soal politik, ya, bukan soal politik. Bukan soal pro atau kontra terhadap pemerintah. Ini soal iman, soal kehormatan Nabi, soal akidah kita sebagai muslim. Kalau kita tidak bisa berkata-kata membela Nabi, setidaknya jangan diam ketika beliau dihina. Dan jangan rela ucapan sesat ini menjadi konsumsi publik tanpa koreksi. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia lebih mencintaiku daripada dirinya sendiri, orang tuanya, dan seluruh manusia. Kalau hari ini kita mendengar Nabi dihina, lalu kita diam, di mana letak cinta kita kepada Rasulullah SAW? Nabi itu orang paling sempurna, kholkon apane bentuk fisike. Ya kholkon apa bentuk apa? Fisik, wa khulukon lan bentuk perilaku, atau khulukon perilaku. Ya apik fisike, ya apik akhlake. Zat ten kang duweni fisik atau zat wasifat dan sifat saniyaten kang luhur. Terus Nabi ini nggih ganteng, nggih fisike sembodo, nggih sae sedanten, akhlake nggih sae. Marfu al-qomati kang napa sededek napa nggih. Pas sededeke cobarane mak seperempat ya bingung. Marfu al-qomati kang seimbang dedeke. Qomah mana napa? Dedek. Abyadul launi kang